Sobat sahamku, kali ini saya akan mengajak Anda mengamati sebuah emiten perbankan syariah yang merupakan anak usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (TBK). Setidaknya hingga akhir tahun 2020, anak perusahaan ini memiliki 23 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, 41 kantor fungsional operasional, 3 kantor fungsional non-operasional, 26 layanan syariah bank, dan 9 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Video ini sekaligus menjawab permintaan analisa atas emiten ini beberapa waktu yang lalu. Kita akan amati dari sisi pertumbuhan aset beserta modalnya, kemudian rasio hutang dan ekuitasnya, pertumbuhan pendapatan beserta labanya, sehingga kita bisa melihat apakah valuasi sahamnya masih dalam kategori murah, wajar atau sudah mahal. Mari kita mulai. Adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Syariah (TBK). Emiten dengan kode saham BTPS ini berhasil mencatatkan total asetnya sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 sebesar Rp21,258 triliun. Aset itu berupa aset lancar sebesar Rp20,476 triliun dan Rp782 miliar dalam bentuk aset lainnya. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya rata-rata tumbuh di kisaran 12,4% per tahun. Dari total aset yang dimiliki, perseroan mengalokasikan 39,7% atau sebesar Rp8,449 triliun untuk belanja modal atau ekuitas, dengan rasio pertumbuhan ekuitas rata-rata sebesar 16,7% tiap tahunnya. Dari sisi liabilitas perseroan, tercatat sebesar Rp2,672 triliun dalam bentuk dana simpanan nasabah, dengan rasio pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas, saat ini berada dalam rasio 0,3 kalinya. Selanjutnya mari kita amati pendapatan beserta laba perusahaan. Sobat sahamku, emiten BTPS berhasil mencatatkan perolehan pendapatan rata-rata Rp4,426 triliun tiap tahunnya. Dari pendapatannya perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp4 triliun dan laba bersih sebesar Rp1,292 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan rata-rata berada pada rasio 11,4% tiap tahunnya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, pendapatan perseroan diprediksi naik 5,6% dari tahun lalu yaitu sebesar Rp5,746 triliun, sedangkan dari sisi laba kotor diprediksi naik 3,6% dari tahun lalu atau sebesar Rp5,276 triliun. Namun untuk laba bersihnya, saham perseroan diprediksi Rp1,505 triliun, atau justru turun 15,4% dari tahun lalu, di mana di tahun 2022 laba bersih perseroan mencapai Rp1,779 triliun. Sebagai catatan, prediksi pendapatan ini berdasarkan laporan keuangan sampai kuartal kedua yang disetahunkan. Sobat sahamku, dalam pencapaiannya, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TBK) mendapatkan imbal hasil atas kinerja ekuitas atau ROE rata-rata sebesar 21% per tahun, sedangkan rasio pendapatan perseroan terhadap aset atau ROA sebesar 9% tiap tahunnya. Sedangkan prediksi ROE di tahun 2023 sebesar 18%, atau turun 15,8% dari tahun lalu, dan prediksi ROA sebesar 7%. Atau juga mengalami penurunan 15,8% dari tahun lalu. Selanjutnya mari kita amati seberapa besar laba bersih di setiap lembar sahamnya atau IPS, dan bagaimana pasar memberikan apresiasi atas kinerja emiten ini. Sobat sahamku, dalam perjalanannya emiten BTPS sanggup mencetak laba di setiap lembarnya rata-rata sebesar Rp168, dengan rasio pertumbuhan sebesar 24,5% per tahun. Sedangkan apresiasi pasar atas kinerja perseroan berada pada harga Rp3.335 dengan price earning ratio di 19,9 kali, PBV di 3 kali. Sampai dengan kuartal kedua ini, EPS BTPS mencapai Rp98 per lembar sahamnya. Dan jika disetahunkan, maka EPS saham BTPS diprediksi mencapai Rp195,4 sampai akhir kuartal keempat tahun ini. Ini artinya ada penurunan sebesar 15,4% dari EPS tahun lalu sebesar Rp231. Sobat sahamku, pada saat video ini dibuat, harga saham BTPS diapresiasi di harga Rp1.885 dengan PE rasio di 9,6 kali PBV 1,7 kali.
Saham BTPS telah terkoreksi sebesar 51,4% dari harga rata-ratanya, dan juga terkoreksi sebesar 20% dari apresiasi pasar di tahun lalu. Padahal penurunan EPS emiten BTPS hanya 15,4% saja. Meskipun ada penurunan laba bersih di setiap lembar sahamnya, akan tetapi EPS saham ini masih 16,2% lebih tinggi dari EPS rata-ratanya di Rp168. Saya berspekulasi, saham BTPS akan menyesuaikan valuasinya di P rasio 10,2 kali, atau di harga 2.000 sampai 2.100. Dengan dasar valuasi dan kinerja yang juga mengalami penurunan EPS dari tahun lalu sebesar 15,4%. Sobat sahamku, prediksi ini hanya bersifat spekulasi saja, disclaimer on, dan selalu gunakan pendekatan lainnya agar investasi Anda tumbuh secara maksimal. Demikian analisa singkat saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Semoga bermanfaat, salam investasi.